Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali lagi pagi ini kita masih diizinkan untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Meskipun saat ini kita berada di tengah kondisi dunia yang sedang tidak pasti, kiranya kita bersama-sama dapat tetap teguh dan kuat mempertahankan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menerima berkat dan menikmati anugerah Tuhan. Biarlah kami bersama-sama boleh merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, nas yang terambil pada hari ini yaitu dari Yehezkiel pasal yang kedua ayat 8 sampai pasal yang ketiga ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yehezkiel 2 ayat yang ke-8. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis di timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Pasal 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Berbahagialah mereka, Bapak Ibu, yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya, menanamkan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, Nabi Yehezkiel itu adalah nabi yang hidup pada masa pembuangan bangsa Israel di Babel, yaitu sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Ia termasuk salah satu orang yang dibuang, Bapak Ibu, dibawa ke dalam pembuangan oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar yang kedua. Pada masa itu bangsa Israel sedang berada dalam suatu kondisi di mana keadaan rohani mereka sangat buruk, Bapak Ibu. Mereka memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala, dan tidak mau mendengar nabi-nabi Tuhan. Karena itu Tuhan akhirnya memanggil Yehezkiel untuk menjadi nabi yang menyampaikan firman kepada bangsa yang keras kepala ini. Namun sebelum Yehezkiel memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberikan sebuah penglihatan dalam bentuk tindakan simbolis, yaitu Yehezkiel harus memakan gulungan kitab yang berisi firman Tuhan. Nah, di dalam tindakan simbolis ini, ada 3 hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah di pasal 2 ayat ke-8. Bapak Ibu kalau lihat di sana, Tuhan berkata kepada Yehezkiel, janganlah engkau memberontak seperti kaum pemberontak itu. Bukalah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Nah, perintah ini jelas sekali menegaskan satu hal, yaitu seorang pelayan Tuhan tidak boleh sama seperti dunia yang memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu menolak firman Tuhan, Bapak Ibu, tetapi Yehezkiel dipanggil untuk taat dan tunduk terlebih dulu sebelum ia memberitakan firman itu. Ini merupakan prinsip rohani yang sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak mau tunduk kepada firman tersebut. Lalu poin yang kedua adalah kalau Bapak Ibu lihat di pasal 2 ayat 9 sampai 10, dikatakan di sana bahwa ada gulungan kitab yang depan belakangnya, begitu ya Bapak Ibu, bolak-balik, itu dituliskan mengenai ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan seringkali tidak hanya berisi yang menyenangkan, Bapak Ibu, tetapi juga berisi yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan seringkali tidak hanya memberikan pengharapan bagi kita, tetapi firman Tuhan juga memberikan teguran bagi kita. Begitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, Tuhan tetap memerintahkan Yehezkiel untuk memakan seluruh gulungan itu, yang berarti Yehezkiel harus menerima seluruh firman Tuhan. Bukan hanya bagian yang menyenangkan saja, tetapi juga firman Tuhan secara utuh. Nah, ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita
tidak hanya menerima firman Tuhan yang menyenangkan diri kita saja, tetapi justru kita harus menerima firman Tuhan yang mungkin membuat kita gelisah, yang membuat kita rasanya tertegur dan sebagainya. Lalu poin yang ketiga, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di pasal 3 ayat 1 sampai 3, dikatakan bahwa Yehezkiel memakan gulungan kitab tersebut dan dia diutus untuk memberitakannya kepada bangsa Israel. Nah, tetapi ada respon yang menarik dari Yehezkiel, begitu ya, setelah ia memakan kitab tersebut. Ia mengatakan bahwa rasanya manis seperti madu dalam mulutnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu, begitu ya. Meskipun seperti yang kita baca tadi, kitab tersebut berisikan keluh kesah, ratapan, dan rintihan, tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi firman Tuhan itu, rasanya itu semua berubah menjadi manis dan memberikan pengharapan, Bapak Ibu. Di dalam kondisi dunia yang sedang tidak menentu saat ini, Bapak Ibu, mungkin ada dari kita yang rasanya sulit sekali untuk menghidupi firman Tuhan. Mungkin seringkali kita merasa bagaimana mungkin begitu ya, saya bisa menghidupi firman Tuhan. Sedangkan untuk bertahan hidup saja di dalam kondisi ini, rasanya sudah sulit sekali. Perekonomian menurun, usaha mulai sepi, mulai ada perampingan karyawan di mana-mana, Bapak Ibu. Harga-harga bahan pokok semakin mahal dan sebagainya. Peperangan tidak pernah berakhir dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, janganlah kita serupa dengan dunia. Tetaplah terus berpegang teguh kepada firman Tuhan yang meskipun seringkali isinya tidak begitu menyenangkan bagi kita, tetapi percayalah Bapak Ibu, pada akhirnya firman itu akan terasa manis seperti madu di dalam hidup kita. Dan sampai pada akhirnya kita bisa bersaksi kepada banyak orang tentang Tuhan yang menguatkan kita di dalam kondisi yang bahkan tidak ada dasar untuk berharap sekalipun. Kiranya Tuhan menguatkan kita di dalam kondisi ini. Kiranya Tuhan memberikan kita penyertaan dan pengharapan yang tidak pernah habis di dalam kondisi yang tidak pasti ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami tahu Tuhan, dunia yang kami tinggali ini tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kami percaya satu kuasa, satu pribadi yang terus-menerus memberikan pengharapan bagi kami. Dan kami mau Tuhan untuk hidup di dalam firman itu. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa ada satu sosok yang terus-menerus menyertai kami dalam kondisi apapun. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.